Ada sebuah pertemuan yang membutuhkan waktu 30 tahun untuk terjadi. Dua mantan petinju yang pernah berdiri berhadapan di atas ring kembali bertemu dalam keadaan yang sangat berbeda. Tidak ada sarung tinju atau penonton yang berteriak. Yang ada hanya dua pria yang sama-sama membawa kenangan dari sebuah malam yang mengubah hidup mereka selamanya. Chris Eubank, salah satu petarung paling flamboyan, dibuat menangis ketika berhadapan dengan sebuah kenyataan yang menyakitkan menghantui selama 3 dekade. Make sense of what happened. I can't tell you how sorry. That's the only thing I regret in my career, and really, yeah, it's Come on, Chris, it's all right, it's okay, bro. Let's move on in life. Peace and love. I love you, Chris. That's all in the past. Let's move on in life, Chris. We're here together. Let's live in love. I love you, Chris. Let's move on. We are born warriors. We are real. God bless you, Chris. One love. This is gonna happen to anyone. It was a sheer accident. Did you always feel as forgiving towards him? But I've been brought up. I'm not a hater, I'm a lover. I'm a loving soul. I love others in general. Simple like this. And why was Eubank berada di puncak dunia. Seorang ikon tinju Inggris dengan kepribadian berani dan gaya yang memikat penggemar maupun kritikus. Dikenal karena keesentrikan pakaian yang tajam dan gaya puitisnya, Eubank tidak hanya seorang petarung, dia adalah seorang penghibur, seorang pria yang berkembang di bawah sorotan. Eubank pertama kali bertemu Michael Watson pada awal tahun itu. Sang lawan, petinju jangkung dan terampil dengan pembawaan tenang, merupakan lawan yang tangguh. Pertemuan pertama mereka adalah pertarungan brutal dan berimbang, dengan kedua petarung mengerahkan batas kemampuan mereka. Chris Eubank menang tipis atas Watson melalui keputusan kontroversial, meninggalkan rasa pahit di mulut banyak penggemar. I have ever seen. In my view, there is no way that Chris Eubank won that fight. He just went back to his. Pertandingan ulang mereka hanya 3 bulan kemudian dan akan tercatat dalam sejarah, tidak hanya karena pertarungannya, tetapi karena dampak mengerikan yang terjadi setelahnya. I'm trying to talk to him, and all he was doing was looking at Eubank. Eubank was angry and would barely pose. Suasana di White Hart Lane sangat luar biasa. Kali ini tidak hanya tentang kemampuan, tetapi tentang harga diri, penebusan, dan pembuktian siapa yang merupakan petarung yang lebih baik. Sejak bel pembukaan, jelas bahwa kedua petarung datang dengan sesuatu yang ingin dibuktikan. Watson maju tanpa henti, menunjukkan tingkat agresivitasnya yang belum pernah dilihat Eubank sebelumnya. Pertarungan itu menjadi perang ketahanan. Setiap ronde semakin menyakitkan dibanding ronde sebelumnya. Memasuki ronde ke-11, Watson berada dalam kendali, mendaratkan pukulan-pukulan telak dan membuat Eubank bertahan. Kemudian pada detik-detik terakhir ronde tersebut, Watson mendaratkan kombinasi pukulan yang membuat Eubank terjatuh ke kanvas. Itu adalah knockdown pertama dalam karir Eubank, dan tampaknya akhir pertarungan sudah semakin dekat. Namun ketika Watson bergerak maju untuk menyelesaikan pertarungan, Eubank mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan uppercut mengenai Watson dengan telak. Pukulan itu brutal membuat kepala Watson terhentak ke belakang. Dia pun sempoyongan, linglung, tetapi entah bagaimana berhasil berdiri untuk memulai ronde ke-12. Apa yang terjadi kemudian merupakan sebuah pemandangan yang mengerikan. Eubank
didorong oleh adrenalin dan keputusasaan, melancarkan serangan bertubi-tubi yang membuat Watson tak berdaya di sudut ring, memaksa sang wasit untuk turun tangan. Saat Eubank merayakan kemenangannya yang tidak terduga, Watson ambruk di sudut ring. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Tingkat keparahan situasi dengan cepat menjadi jelas. Kondisi Watson memburuk dengan cepat karena dia mengalami cedera otak parah. Namun tragedi sebenarnya adalah kegagalan respon darurat. Tidak ada paramedis atau tidak ada penanganan medis segera. Ketika Watson sampai di rumah sakit, menit-menit kritis telah terbuang. Dia menjalani beberapa operasi untuk mengangkat gumpalan darah, tetapi harus mengalami kerusakan yang mengubah hidupnya karena kelumpuhan dan perjalanan panjang yang menyakitkan menuju pemulihan sebagian. Bagi Eubank, kemenangan itu datang dengan harga yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh sabuk juara manapun. Dia hancur memikul beban rasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Tinju tidak pernah sama lagi baginya. Naluri membunuh yang selama ini mendefinisikan karirnya seolah menghilang. Michael Watson melawan segala kemungkinan untuk bangkit pada tahun-tahun berikutnya. Itu menjadi perjalanan yang lambat dan menyakitkan. Pertarungan ini meninggalkan luka yang sangat dalam. Namun yang terjadi setelahnya tidak hanya tentang bagaimana Watson berusaha bertahan hidup atau bagaimana Chris Eubank harus berdamai dengan rasa bersalahnya. Tragedi itu juga memaksa dunia melihat satu masalah besar. Bagaimana jika seorang petinju kembali mengalami cedera otak serius di atas ring? 4 tahun kemudian, pertanyaan itu akhirnya mendapat jawaban. Dari ronde pembuka yang nyaris menjadi bencana, pertarungan kemudian berubah. Kondisinya sangat kritis, bahkan dia harus menggunakan mesin penunjang kehidupan. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di atas ring. Cedera yang dialami oleh Watson telah menunjukkan kepada dunia betapa mahalnya keterlambatan penanganan cedera. Pelajaran itu diterapkan ketika McLellan mengalami nasib yang hampir sama. Michael Watson masih harus menjalani. Dia selamat dari malam itu, tetapi mengalami kerusakan permanen yang mengubah harusnya menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya. Tetapi kemudian selalu dibayangi oleh kondisi lawannya. Ben bahkan sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan tinju setelah melihat apa yang terjadi pada McLellan. Itulah